Sampurasun, perkenalkan nama saya Sofwan Hadi Pratama, mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan, Confession Class Agustus 2025. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat mengenai etiket dan isu profesional keperawatan di rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Kopo. Marwah atau martabat sebuah institusi kesehatan tidak hanya dibangun dari teknologi medis yang canggih, tetapi lebih-lebih dari sikap dan perilaku setiap individu di dalamnya, terutama perawat yang menjadi bagian ujung tombak pelayanan. Menjaga marwah ini menjabarkan secara kritis bagaimana dua elemen fungsional, etiket grooming dan juga kompetensi digital bekerja sama dalam merajut benang-benang kepercayaan dan juga menegakkan tonggak profesionalisme di Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung. Perawat di Rumah Sakit Santosa Kopo memiliki posisi strategis sebagai wajah institusi yang berinteraksi langsung dengan pasien selama 24 jam, menjadikan etiket profesional mereka baik dalam aspek personal hygiene dan grooming maupun etiket digital sebagai determinan kritis yang membentuk kepercayaan pasien, kepuasan pelayanan, dan juga reputasi rumah sakit secara keseluruhan. Paradoksnya, meski memiliki signifikasi yang tinggi, etiket profesional justru sering terabaikan dalam praktek sehari-hari, menciptakan kerentanan ganda, personal hygiene yang tidak optimal, meningkatkan resiko transmisi patogen dan infeksi nosokomial, sementara penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi melanggar privasi pasien dan juga memicu kritis reputasi dalam hitungan jam. Gap penelitian yang krisis terletak pada ketiadaan pemahaman komprehensif tentang bagaimana perawat menerjemahkan awareness menjadi praktek konsisten. Mengapa terjadi disconnect antara pemahaman kognitif dengan implementasi aktual, dan bagaimana kesenjangan ini secara konkret mempengaruhi persepsi pasien serta reputasi institusi. Ketiadaan pemahaman ini menciptakan blind spot berbahaya dengan spektrum resiko yang berjenjang, mulai dari teguran disiplin, pemecatan, hingga tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan pada level terburuk, keruntuhan reputasi masif yang dapat menghancurkan kepercayaan publik yang telah dibangun bertahun-tahun. Dua masalah fundamental teridentifikasi dalam praktek etiket profesional perawat di Rumah Sakit Santosa Kopo. Yang pertama adalah terdapat fluktuasi standar dan defisit pemahaman dalam implementasi personal grooming, dan yang kedua adalah digital ethical blindness atau ketidaksadaran etis dalam aktivitas media bersosial. Tujuan dari makalah ini saya buat adalah yang pertama adalah menganalisis secara kritis kesenjangan antara praktek lapangan dengan standar ideal etiket grooming. Yang kedua adalah mengidentifikasi akar penyebab dari kesenjangan tersebut. Yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi strategis dan solusi operasional yang komprehensif dan juga berkelanjutan. Solusi yang saya buat yang pertama adalah penyusunan pedoman etiket grooming dan digital yang spesifik. Lalu yang kedua adalah program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan yang wajib bagi semua perawat. Yang terakhir adalah integritas kepatuhan etiket ke dalam sistem penilaian kinerja dan budaya organisasi di Rumah Sakit Santosa Kopo. Manfaat penelitian ini atau manfaat dari makalah ini yang pertama, bagi manajemen dan sistem SDMI menjadi dasar evaluasi dan pedoman etiket profesional perawat, lengkap dengan rekomendasi sosialisasi dan audit. Yang kedua adalah perawat meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang grooming dan juga etiket digital. Bagi pasien dan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan, dan juga keamanan dari resiko infeksi serta pelanggaran privasi. Yang terakhir adalah citra Rumah Sakit Santosa Kopo yang memperkuat reputasi sebagai rumah sakit modern yang unggul teknologi dan berintegritas tinggi. Metode penulisan yang saya buat atau metode pendekatan yang saya buat yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif analitik, di mana studi kasus di Rumah Sakit Santosa Kopo untuk memahami etiket grooming dan juga digital perawat. Data dikumpulkan melalui triangulasi, yang pertama observasi, dokumen, dan forum grup diskusi, dan studi literatur yang sistematis yang menghasilkan analisis yang holistik dan juga komprehensif. Langkah-langkah dan bagian krusial yang saya buat yang pertama adalah observasi, partisipasi pasif, mengamati perilaku grooming, dan juga penggunaan digital perawat selama 2 minggu, fokus pada kerapihan, kebersihan, dan juga penggunaan gawai. Yang kedua adalah telah dokumen, menganalisis kebijakan rumah sakit terkait grooming dan juga IT. Yang ketiga adalah forum grup diskusi mini, diskusi dengan perawat, si pagi dan juga sore untuk menggali persepsi dan juga kebutuhan mereka terkait etiket. Yang terakhir adalah menggunakan analisis SWOT, yaitu mensintesis data dari semua sumber untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman.
Hasil dan analisis ini ternyata hampir sekitar 60% perawat memenuhi standar grooming dasar, sementara 40% lainnya melanggar. Misalnya kuku panjang, sepatu dan aksesoris tidak sesuai, rambut tidak tertutup, dan juga seragam yang tidak konsisten. Telaah dokumen mengungkapkan bahwa Code of Conduct dan peraturan grooming masih ada atau ada, namun kurang detail dan tidak mencakup panduan penggunaan media sosial, serta sosialisasi yang sangat-sangat terbatas. Forum grup diskusi dengan perawat menunjukkan bahwa meski mereka memahami pentingnya penampilan profesional, kendala waktu dan juga konsistensi menjadi tantangan. Perawat juga membutuhkan pedoman yang jelas dan pelatihan etiket digital untuk membedakan ranah pribadi dan juga profesional di media sosial. Analisis SWOT di Rumah Sakit Santoso Kopo menunjukkan bahwa mayoritas perawat memiliki motivasi menjaga penampilan profesional didukung oleh Code of Conduct dan juga komitmen organisasi, namun kebijakan kurang spesifik, sosialisasi yang terbatas, dan juga penegakan prosedur yang lemah, dan juga monitoring tidak sistematis menjadi kelemahan. Temuan mengungkapkan bahwa masalah etiket grooming dan digital bukan sekedar teknis tetapi juga disonansi antara nilai organisasi dan praktek individu. Faktor sistemik seperti sosialisasi yang kurang dan pengawasan yang lemah menjadi akar masalah. Perawat muda melek digital tetapi dapat menjadi agen perubahan jika divisualisasi dengan tepat, menunjukkan pentingnya perspektif budaya organisasi yang adaptif. Dari diskusi temuan ini didapatkan bahwa penampilan profesional perawat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pasien dan juga ketidakkonsistenan grooming mencerminkan kelemahan budaya, keselamatan dan juga pengendalian infeksi. Masalah utama bersifat sistemik terkait sosialisasi, monitoring yang lemah, isu etika profesional perlu dipandang sebagai investasi strategis melalui kebijakan edukasi berkelanjutan dan juga penegakan konsisten untuk memastikan standar profesionalisme dan juga membangun budaya organisasi yang berkelanjutan. Kesimpulan dari makalah ini yang saya buat yaitu tentang isu etiket grooming dan digital di Rumah Sakit Santoso Kopo merupakan masalah nyata di mana akibatnya belum adanya pedoman komprehensif dan juga terinternalisasinya. Meskipun perawat memahami pentingnya etiket profesional, praktek sehari-hari masih inkonsisten karena ketiadaan standar operasional yang jelas. Tantangan digital menambah resiko pelanggaran privasi dan juga reputasi. Kondisi ini berdampak klinis, hukum, dan reputasional sehingga transformasi budaya organisasi menjadi kebutuhan strategis yang mendesak. Saran yang saya buat dari makalah tentang grooming dan juga melek digital ini yang pertama adalah pedoman etiket profesional terintegrasi di mana panduan komprehensif mencakup grooming, seragam, aksesoris, tata rambut, dan juga kebijakan digital terkait konten dan juga pemotretan. Libatkan perawat juga lintas generasi untuk memastikan implementasi yang juga realistis. Yang kedua adalah program edukasi berjenjang dan juga berkelanjutan, modul orientasi dan juga metode blend learning, ceramah dan juga e-learning dan juga simulation. Yang ketiga adalah integrasi dengan sistem manajemen kinerja, KPI etiket profesional, sistem reward, pengakuan publik, insentif promosi dan konsekuensi. Yang kelima adalah sistem pendukung terpadu, misalkan dibuatnya helpdesk, konsultasi cepat, dan juga tim respons urgent fax. Yang terakhir adalah strategi monitoring dan evaluasi. Monitoring mix metode observasi dan juga review tahunan kebijakan dan juga benchmarking dengan rumah sakit terakreditasi internasional. Berikut adalah daftar pustaka yang saya cantum dalam makalah ini. Semoga menjadi bahan referensi bagi teman-teman semua. Demikian presentasi yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.